Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terkhusus adik-adik mahasiswa yang barangkali sedang melakukan penelitian saat ini. Insya Allah pada beberapa tutorial kedepannya dan tutorial kali ini kita akan berfokus membahas bagaimana cara mengolah data penelitian, skripsi, tesis, dan seterusnya menggunakan program SPSS. Nah, adapun pada tutorial kali ini kita akan berfokus bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas data. Nah, agar memperoleh hasil temuan penelitian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, otomatis instrumen ataupun alat ukur dalam penelitian kita itu harus layak digunakan. Oleh sebab itu, kita harus uji validitasnya dan reliabilitasnya. Valid sah, reliabilitas bisa dipercaya. Begitu sederhananya, teman-teman. Nah, dalam hal ini alat penelitian ataupun instrumen penelitian kita itu dalam bentuk angket ataupun kuesioner. Nah, apakah angket kita ini layak digunakan sebagai alat ukur penelitian atau tidak? Nah, tentu kita harus uji validitas dan reliabilitasnya. Ini adalah contoh angketnya, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua. Pilihannya ini, ya kami yakin teman-teman mahasiswa semua sudah familiar dengan istilah ini. Kami tidak jelaskan. Ini adalah nilai jika dia sangat tidak setuju nilainya 1. Kalau lebih tinggi sangat setuju nilainya 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang mana di dalam kuesioner ini terdapat 1, 2, 3, 4 variabel independen, variabel bebasnya atau variabel X-nya. Kemudian 1 dependent, variabel dependent, variabel Y-nya ya atau variabel Y ya, seperti itu ya teman-teman. Kita akan uji apakah kuesioner ini, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam angket ini layak kita gunakan, atau harus ada beberapa pernyataan di dalam angket ini harus kita buang seperti itu karena tidak valid ataupun tidak reliable. Oke, kita misalkan angket ini kita sebarkan ke 30 orang yang berada di luar penelitian. Anggap saja kita uji cobakan terlebih dahulu instrumen kita ini ke 30 orang. Kemudian kita minta mereka untuk menjawabnya. Ya, setelah mereka jawab, kita ambil kembali angketnya, kemudian kita tabulasi datanya. Ya, kita rangkum datanya di dalam Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh hasil tabulasinya, teman-teman, berdasarkan angket yang sudah kita sebarkan tadi kepada 30 orang yang berada di luar penelitian kita. Ya, ini adalah pernyataannya. Oke, ini adalah jawaban-jawaban daripada mereka. Nah, setelah kita tabulasi, saatnya kita entry atau kita pindahkan data ini ke program SPSS. Nah, kita akan analisa di sana ya, teman-teman, melalui program SPSS. Langkah pertama, kita kopikan terlebih dahulu pernyataan yang ada pada angket kita. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini supaya kita mudah nanti. Values transpose. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman, ke bawah. Baru kita blok lagi, kita kopikan. Nah, karena item-item ini yang akan kita analisa validitasnya, teman-teman. Kita kembali ke SPSS. Pergi ke variable view, ya. Kemudian di bagian name, kita pastekan item pernyataan tadi. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tampilkan pada data view. Oke, data view-nya seperti ini. Dia menyamping ya. Oke. Setelah itu baru kita isikan tanggapan responden tersebut. Tanggapan 30 orang yang sudah kita suruh jawab tadi. Copy. Ya. Kemudian kita pastekan di sini, teman-teman. Klik kanan. Paste. Nah, sekarang datanya sudah kita entry semuanya ke program SPSS kita. Oke, 30 orang. Saatnya kita analisa datanya. Analyze, scale, reliability analysis. Ya, pertama kita analisa terlebih dahulu X1 sampai X5-nya untuk variabel X1. Karena tadi ada 5 pernyataannya, teman-teman. Statistik. Ya, ini checklist semuanya, teman-teman.
Ya, continue. Kalau mau kasih nama label silakan X1 misalnya. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Insya Allah kita akan interpretasi nanti setelah kita analisa ke semua variabelnya. Analyze, scale. Kita analisa X2-nya. Kita kembalikan. X2. Shift Control ditahan. Checklist pada bagian akhir X25-nya. Nah, supaya terblok semuanya teman-teman. Masukkan ke kolom item. Statistik. Tidak perlu lagi karena di awal sudah kita checklist tadi. Ya. Jangan lupa ganti nama X2. Oke. Lakukan ke semua variabelnya. Shift Control ditahan. Klik. X3. Shift Control ditahan. Klik. Jangan lupa ganti nama. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke X4. Ya. Jangan lupa ganti nama X4. Terakhir variabel Y. Y. Oke. Alright, saatnya kita menganalisa datanya. Reliable atau tidak? Kita analisa reliable-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka sheet baru. Variable X1. Ya sebaiknya dikasih nama ya teman-teman. Ini untuk cepat saja. X2. X4. Y. Oke, ini nama variable kita tadi. Tapi jangan lupa teman-teman kasih nama variabelnya. X1 apa tadi namanya? Ya, misalnya di sini X1 budaya gitu ya. Ini supaya cepat saja teman-teman. Mana tadi? Oke, ini. Ya, kita analisa. Ya. Pertama kita lihat X1-nya. Reliable atau tidak? Kita kembali ke SPSS. Nah, kita lihat pada bagian reliability X1. Ya, nilai Cron bar alpha-nya adalah 0,905. 0,905. Oke. Maka kesimpulannya, ada yang kurang tadi tabelnya teman-teman. Ya. Ya, ketentuannya seperti ini teman-teman. Jika nilai alpha lebih besar sama dengan 0,6, maka dinyatakan reliable. Artinya variabel tersebut dinyatakan reliable jika nilainya lebih besar daripada 0,6. Ya, X1 berarti reliable. X1 905, X2 892, 0892. Ya. Kita lanjut. X3-nya 853. X4. Sorry, X4 ya. 946. Sorry. Kemudian variable Y.
variabel Y 819. Ya, 0819. Nah, jadi dari semua nilai kelompok alfa diperoleh oleh setiap variabel, kita perhatikan di sini semuanya lebih besar daripada 0,6. Artinya semua variabel dalam penelitian kita dinyatakan reliable ataupun bisa dipercaya. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk menentukan reliabilitas. Ini kita sebut dengan hasil uji reliabilitas. Oke, kita kasih nama hasil uji reliabilitas. Oke. Ini hasil ujinya, kita taruh saja paling pinggir, tahan, digeser. Oke. Sekarang kita ingin melihat hasil uji validitas. Oke, kita ingin masukkan hasil uji validitas di sini saja. Ya. Adapun untuk melihat hasil uji validitas yang kita baca adalah yang ini, teman-teman. Yang kolom tabel item total statistik. Bagian ini yang akan kita baca. Kita kopikan terlebih dahulu biar mudah. Kita pastekan ke Microsoft Excel kita. Nah, ini hasilnya. Kita delete saja ini. Oke, kapan dinyatakan item pernyataan itu valid atau tidak? Ya, ketentuannya adalah jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Oke. Ini ketentuannya ya teman-teman, maka dinyatakan valid. Oke, ini kita ganti saja namanya teman-teman, pernyataan. Ya. Yang menjadi R hitung di sini adalah bagian kolom yang ini teman-teman. Ya, corrected item total correlation. Ini kita sebut juga dengan R hitung. Oke, nilai R hitung. Kita ganti saja namanya menjadi R hitung. Adapun nilai yang ini kita hapus saja teman-teman, block, delete. Oke, kemudian kita akan bandingkan nilai R tabel. Artinya ada tabel yang akan kita lihat nanti teman-teman. Ada tabel yang akan kita lihat. Oke, ini adalah perbandingan nilai R hitung dan R tabel yang sudah kita peroleh. Oke, ini hasilnya kok seperti ini. Kita ganti formatnya ke number ya teman-teman. 1. Jangan lupa dikasih koma. Ya, 3 koma. Oke, ketinggalan kesimpulan atau keterangan. Kita lupa. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, R tabelnya kita hapus. Kita cari terlebih dulu nilai R tabelnya. Ya, dari mana kita bisa melihat nilai R tabel? Kita bisa lihat di tabel R namanya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan di-download di Google, Google, itu banyak sekali disediakan. Ketik saja download tabel R. Insya Allah nanti keluar itu banyak. Silakan teman download di sana ya. Kemudian di sini kita akan baca nilai tabel R-nya. Pertama kita lihat pada bagian DF, degree of freedom-nya sama dengan N dikurang 2. Ya, ada berapa tadi responden kita yang kita ujikan datanya? Ya, ada 30 ya teman-teman tadi. Ya, ada 30. Berarti 30 dikurang 2. Berarti kita lihat di baris 28. Ya, barisnya baris 28. Kolomnya kita lihat di bagian sini teman-teman, tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Tingkat kepercayaan 0,05. Ya, kita akan lihat di kolom 0,05 karena kita akan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05. Kita lihat pada kolom ini, kemudian pada baris ke-28. Jumlah responden dikurang 2 tadi ya teman-teman. Nah, maka nilai R tabelnya adalah 0,3610. Ya, kita masukkan ke sini tadi. R tabelnya adalah 0,3610 tadi ya teman-teman.
Oke, kemudian ini kita kopikan saja. Karena sama teman-teman, untuk semua itemnya sama. Nah, baru nilai R hitung ini kita bandingkan nih dengan nilai R tabel. Kalau kita perhatikan, semua nilai R hitung di sini lebih besar daripada nilai R tabel. Artinya semua item pernyataan pada variabel X1 dinyatakan valid. Oke, dinyatakan valid semuanya teman-teman. Nah, kemudian untuk X2-nya, X3-nya, X4, Y-nya silakan teman-teman lakukan dengan hal yang sama seperti ini. Ini satu contoh saja kita berikan. Sudah kita lakukan untuk melihat validitas pada X1-nya. Untuk X2-nya teman-teman lihat pula di sini tadi di XPSS kita. Ya. Ini adalah X2 kita. Nilai R hitungnya adalah pada kolom corrected item total correlation. Ya, ini untuk X3-nya, X4-nya, kemudian untuk nilai Y-nya. Seperti itu teman-teman. Kita buat namanya, klik 2 kali, hasil uji validitas. Oke, maka dari hasil data ini, hasil uji validitas ini kita bisa simpulkan. Yang pertama, angket kita, kuesioner kita itu memang layak digunakan. Kenapa? Ya, semua variabel, semua data yang ada pada variabel itu dinyatakan reliable. Baik X1, X2, X3, X4, dan Y-nya. Semuanya reliable. Kenapa? Karena nilai Cron alpha-nya lebih besar sama dengan 0,6. Kemudian lebih detail kita lihat hasil validitasnya per item pernyataannya. Ya, semua item pernyataan pada X1 itu dinyatakan valid. Ya, karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Silakan dilanjutkan untuk variabel X2-nya, X3, X4, dan Y-nya. Nah, inilah kiranya teman-teman bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Karena insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan pembahasan ini terkait bagaimana cara mengolah data menggunakan program SPSS. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.